kembali lagi di channel YouTube aku, Indah. Hari ini aku bakalan nge-review lagi, tapi bukan review produk ya. Aku kali ini bakalan nge-review marketplace nih teman-teman. Jadi aku bakalan nge-review marketplace itu berdasarkan dari pengalaman aku ya teman-teman. Jadi ini sifatnya hanya sekedar sharing aja, sharing session kayak gitu tentang pengalaman aku sebagai seller dan juga sebagai buyer di marketplace ini. Kedua marketplace ini yang bakalan kita review adalah Shopee dan Tokopedia ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ngebahas yang pertama, yaitu dari segi aplikasi ya. Yang pertama itu, kalau teman-teman sebagai seller di Shopee ataupun buyer di Shopee, teman-teman hanya perlu mendownload satu aplikasi, yaitu namanya Shopee ya. Karena di dalam satu aplikasi itu teman-teman udah bisa berjualan dan juga udah bisa belanja. Nah, kalau di Tokopedia, teman-teman kalau download aplikasi Tokopedia itu cuma bisa untuk bayar ya, atau sebagai pembeli. Bisa sebenarnya untuk berjualan, cuma kayak kurang kurang efektif kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman sebagai seller, teman-teman harus juga download aplikasi Tokopedia Seller ya. Kalau yang kedua itu dari fiturnya. Nah, kalau fiturnya sendiri, kalau di Shopee itu lebih tertata rapi kayak gitu loh. Jadi dibedain, ini khusus untuk pembeli, dan kalau teman-teman mau jualan tinggal klik toko saya aja kayak gitu. Jadi memang radaan beda fitur pembeli sama fitur sebagai penjual, cuma dalam satu aplikasi yang sama, dan pokoknya tertata rapi banget. Selanjutnya kita bakalan ngebahas produk-produk yang ada di dua marketplace ini nih teman-teman. Jadi kalau di Shopee itu gimana ya? Kalau di Shopee itu cenderung produk-produknya itu bersaing secara harga ya. Secara harga, pokoknya kalau di Shopee itu harganya beneran murah banget. Cuma kualitasnya ya tahu sendiri lah teman-teman ya, kalau ada harga ada kualitas. Kalau harganya murah ya teman-teman tahu lah ya. Nah, kalau di Tokopedia itu harga produknya, kalau rata-rata produk 90% ke atas itu harga-harganya standar teman-teman. Jadi enggak murah-murah banget dan enggak terlalu mahal-mahal banget kayak gitu loh. Jadi menurut aku standar di Tokopedia. Dan ketika aku jadi buyer, kalau di Shopee ya tentunya aku cari produk yang lebih murah dong, karena Shopee kan emang kayak terkenal sama barang yang murah kayak gitu kan. Jadi aku hektik kalau di Shopee itu belanja barang-barang yang aneh-aneh dan harganya itu yang murah-murah kayak gitu. Ya walaupun nggak seberapa, cuma gimana ya, ada kepuasan tersendiri kayak gitu loh teman-teman, ketika kita cari suatu produk dan harganya murah, dan walaupun kualitasnya enggak sesuai ekspektasi kita sih, tapi menurut aku itu seperti kayak gimana ya, kepuasan tersendiri sih. Nah, kalau di Tokopedia, kalau aku sebagai buyer di Tokopedia, itu produk yang rata-rata aku beli di Tokopedia itu adalah elektronik. Aku bakalan pilih di Tokopedia. Karena apa? Karena produk-produk yang di Tokopedia, terutama elektroniknya itu emang beneran kualitasnya itu emang the best kayak gitu loh. Jadi enggak mengecewakan kayak gitu loh. Sesuai banget dengan ekspektasi kita. Nah, selain itu kita bakalan ngebahas, kalau tadi aku sebagai pembeli, nah sekarang kita akan ngebahas aku sebagai penjual di kedua marketplace ini nih teman-teman. Jadi kalau di Shopee itu rata-rata bayarnya itu seperti kurang terliterasi kayak gitu loh teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman buyer yang masih nanyain deskripsi produk.
Padahal kita udah tulis lengkap di kolom deskripsi produk kayak gitu. Selain itu kalau bayarnya itu juga banyak banget yang kayak nanyanya panjang kali lebar, sisi kali tinggi ya, kayak rumus Pitagoras ya. Itu banyak banget di Shopee. Cuma ujung-ujungnya nggak jadi beli. Mereka udah nanya banyak banget, udah dijawabin satu persatu, kirain bakal check out kan. Nggak taunya nggak, udah hilang aja kayak gitu. Tiba-tiba hilang aja, kan sakit kayak gitu loh temen-temen, di PHP-in. Buyer tuh emang kayak ketika kita udah berharap tiba-tiba di PHP-in, aduh itu rasanya tuh aduh sakit banget beneran deh. Nah selain yang banyak tanya dan gak jadi check out, beberapa buyer juga yang komplain produk itu menurut aku banyak banget buyer tuh yang kurang etis, kurang terliterasi sih sebenarnya. Mereka ketika komplain produk itu langsung mau ngotot aja, nggak ada kayak konfirmasinya terlebih dahulu. Apakah kalau aku di toko aku tuh udah cantumin kalau mereka mau komplain barang itu konfirmasi dulu, harus serahin video unboxing produk, dan baru aku cek apa bener apa enggak, apa kesalahan dari aku atau kesalahan dari jasa pengiriman atau emang kesalahan dari penerima kayak gitu loh. Jadi banyak banget, aku pernah ada berapa kali ya dapat buyer yang seperti ini. Pokoknya nggak kehitung kalau di Shopee tuh kayak mereka komplain tiba-tiba langsung aja mengajukan pengembalian dana, langsung diskusi dan marah-marah, terus ngatain bawa-bawa sumpah, bawa-bawa nama keluarga aku disumpahin. Aduh, aku kayak ngerasa gila ya nih orang, cuma padahal itu aku inget banget cuma 2.000 atau 1.000 ya, aku lupa, selisih 1.000 atau selisih 2.000. Maksud aku tuh kamu boleh komplain, cuma ada tata caranya kayak gitu loh. Itu pengalaman pribadi aku sebagai penjual di Shopee ya. Cuma kalau temen-temen punya unek-unek nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar ya. Teman-teman seller ya, kalau teman-teman buyer nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Karena aku juga pengen tahu kalau dari segi buyer gimana kayak gitu loh ngadepin seller yang kayak gini, kayak gitu. Nah, kalau di Tokopedia beda lagi, beda 360 derajat. Beda banget, jadi kayak beda banget 360 derajat bedanya. Jadi ketika aku sebagai seller di Tokopedia, aku tuh kayak santai banget ngadepi buyer di Tokopedia, karena buyer di Tokopedia itu ketika mereka nanyain produk, "Kak, produk ini masih ready nggak?" Kita langsung aja balas, "Ready Kak," langsung aja di order. Pada saat mereka ngebaca balasan chat kita itu, mereka udah langsung order dong. Buyer di Tokopedia itu cuma konfirmasi stok doang, stoknya masih ada nggak Kak? Kalau masih ada aku mau order nih, kayak gitu. Jadi rata-rata buyer di Tokopedia cuma konfirmasi kayak gitu, abis itu mereka langsung check out. Jadi buyer di Tokopedia itu nggak banyak dramanya sih kalau menurut aku. Selain itu juga ketika mereka komplain produk itu komplain produk rata-rata kalau di Tokopedia itu banyak banget yang kalau kirim pakai Gojek itu aku yang sering kelupaan, memang kesalahan dari aku kayak gitu loh. Jadi mereka konfirmasi dan aku bakalan kirim ulang kayak gitu loh, pakai GoSend juga. Ongkos kirim karena kesalahan dari aku, ya aku yang tanggung kayak gitu. Jadi maksud aku tuh buyer di Tokopedia itu lebih terliterasi kayak gitu. Nah, selain itu kita bakalan ngebahas lebih spesifikasi ke fitur. Kalau di Shopee itu lebih dominan banget, lebih banyak banget Shopee Games. Terus selain itu juga banyak promo-promo cashback 0 rupiah.
flash sale ya, flash sale-nya banyak banget kalau di Shopee. Nah, kalau di Tokopedia, kalau yang aku lihat itu mereka lebih spesifikasi ke investasi. Di Tokopedia aku nggak tahu ya di Shopee ada apa enggak, tapi setahu aku belum sih. Kalau di Tokopedia itu ada yang namanya reksadana sama emas. Jadi di situ bisa investasi, teman-teman bisa investasi, dan juga selain itu banyak banget fitur-fitur di Tokopedia yang waktu Indonesia belanja itu dari tanggal 25 sampai akhir bulan ya, serba 10.000. Kalau di Tokopedia serba 5.000 juga ada. Untuk live streamingnya kalau di Tokopedia itu cuma power merchant pilihan yang bisa live streaming dan toko official store kayak gitu. Kalau di Shopee kan semua penjual itu bisa live streaming. Nah, itu tadi perspektif menurut aku pribadi ya teman-teman. Kalau ada yang beda ya itu kan menurut aku. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman juga pernah ngalamin seperti aku? Kalau pernah, teman-teman jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Dan untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku ya. Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah. Dadah!